Tahun 2024 adalah tahun di mana gagal bayar di pinjol makin mudah, makin dilindungi, makin sepele ya. Pinjol-pinjol ini makin sepele di tahun 2024 ini. Oke. Nasabah gagal bayar di pinjol tahun 2024 akan diasuransikan oleh perusahaan pinjol jika nasabah ini benar-benar tidak membayar sepeser pun. Ya, ingat ya, yang harus diingat itu pinjaman yang akan diasuransikan itu pinjaman yang digalbay dan tidak dibayar sama sekali. Oke, kalau Anda masih bayar walaupun nunggak, masih nyicil walaupun sudah telat sebulan, 2 bulan gitu ya, pihak pinjol tidak akan mengauto lunaskan pinjaman Anda. Ya, pinjol akan tetap mengusahakan agar Anda membayar pinjol tersebut. Oke, sekali Anda bayar, ancaman, tekanan, bahkan kunjungan akan dilakukan. Karena pinjol menganggap Anda masih bisa diusahakan. Ya, maka dari itu Anda wajib menjadi nasabah yang menurut pinjol itu tidak bisa dijangkau sama sekali. Contohnya WA checklist 1 tidak pernah checklist 2, di telepon selalu tidak terhubung, kondarnya tidak bisa dihubung, kondarnya di WA juga tidak pernah checklist 2. Itu yang sudah pasti auto lunas dan sudah saya buktikan juga. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pinjol-pinjol mana yang diasuransikan karena berdasarkan aturan OJK terbaru pada bab berapa ini? Bab 7 fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna di nomor 6 dan nomor 7, aturan OJK tersebut berbunyi resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan ya. Dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara atau pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan atau simpelnya jika ada resiko gagal bayar, maka perusahaan pinjol itu sekarang diwajibkan untuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk istilahnya menghapuskan hutang Anda. Gitu ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan pinjol-pinjol mana saja yang sudah diasuransikan. Oke, langsung saja kita ke yang pertama isi cash. Nih, saya sudah ada di isi cash ya. Isi cash ini menggunakan asuransi. Bisa kita lihat di sini ya. Perlindungan asuransi. Kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Jadi kalau ada investor isi cash yang digagal bayarkan oleh Anda, maka isi cash ini akan mengembalikan dana tersebut kepada investor tersebut menggunakan klaim asuransi kredit dari Reliance dan Intra Asia. Nah, jangan aneh tuh ketika sebenarnya Anda itu udah lunas tapi masih ditagih gitu kan. Ya enak double. Uang investornya sudah kembali, Anda masih tetap ditagih agar dapat lagi gitu kan. Waduh, ya enak ya, pasti licik gitu kan. Makanya abaikan perpinjolan ini. Oke, selanjutnya ada Lentera Dana Nusantara atau es pinjam gitu ya. Nah, es pinjam ini bisa kita lihat di poin 4,2. Ya, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit gitu, sama seperti isi cash tadi gitu ya. Asuransi kredit ya, asalkan Anda mau menunggu kira-kira selama 1 tahun, pinjaman Anda itu akan diasuransikan gitu ya. Selamat menunggu ya. Selagi Anda menunggu, Anda tingkatkan ekonomi keluarga Anda. Jangan hanya menunggu pinjol aja, ngapain nunggu pinjol ya? Sudah tahu pinjol itu ada asuransinya. Oke. Selanjutnya ada uang Mi. Nah, uang Mi juga di sini di poin nomor 3, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Nah, jadi jika pemberi dana tersebut uangnya digagal bayar oleh nasabah-nasabah tersebut, maka uang Mi wajib menggunakan asuransi berdasarkan aturan OJK terbaru di nomor 6 dan nomor 7 gitu. Oke, selanjutnya ada rupiah cepat. Rupiah cepat juga sama. Ya, di sini bisa kita baca di nomor 7, resiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam-meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman gitu ya. Ya mungkin agak lama cair asuransinya gitu ya, tapi nggak apa-apa daripada tidak kembali sama sekali gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya setelah rupiah cepat ada Kredinesia. Nah, di Kredinesia ini nomor 2.
resiko pinjaman atau gagal bayar, dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Selanjutnya ada julo. Waduh, kita scroll ke bawah ya, apakah ada julo? Julo set di disclaimer sini ya. Perhatian, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, selanjutnya ada UKU. Nah, UKU ini juga sama ya, di disclaimer perhatian. Nomor 2, risiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, selanjutnya ada kami. Waduh, ya ini pinjol yang sempat viral tahun 2023 ya, karena penagihannya yang wow, ngirim GoFood, neror kantor sampai nasabahnya ini mengakhiri hidupnya. Ya, maka dari itu aduh, jauhi ya begini-begini ya. Saya yakin Anda yang masih rawat-rawat pinjol itu pasti deg-degan ya lihat aplikasi itu. Walaupun Anda itu sudah 1-2 aplikasi galbay gitu ya. Tapi saya yakin, saya jamin walaupun Anda sudah galbay 1-2 aplikasi, pasti Anda masih ketakutan jika masih memiliki hutang yang belum galbay di salah satu aplikasi tersebut. Oke, di sini di nomor 2, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Jika duit dari pemberi pinjaman ini digalbaikan oleh Anda, oleh kita-kita ini, maka wajib diasuransikan di tahun 2024 ini. Gitu. Ya ini ya, kita pegangannya ini nih. SEOJK 19 di nomor 6 dan nomor 7. Selanjutnya ada pundi. Ya, setelah ada kami ada pundi. Nah, ada pundi juga sama nih ya. Kita lihat dulu di sini. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Nah, mungkin segitu dulu ya part 1 ini, nanti dilanjut part 2 besok gitu ya. Siapa aja pinjol yang mencantumkan resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Bang, kayaknya semua pinjol mencantumkan nomor 2 ini deh, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oh, kata siapa? Ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Ada pinjol yang tidak mencantumkan nomor 2 ini. Ya, mungkin nanti akan saya bahas di part 2-nya. Ini part 1 aja dulu gitu. Oke ya, nah. Jadi saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang gagal bayar di tahun 2024 ini, sudah pasti bisa auto lunas karena sudah diasuransikan ya. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan pinjol-pinjol mana saja yang sudah diasuransikan. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, EasyCash. Nih, saya sudah ada di EasyCash ya. EasyCash ini menggunakan asuransi. Bisa kita lihat di sini ya. Perlindungan asuransi. Kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Jadi, kalau ada investor EasyCash yang digagal bayarkan oleh Anda, maka EasyCash ini akan mengembalikan dana tersebut kepada investor tersebut menggunakan klaim asuransi kredit dari Reliance dan Intra Asia. Nah, jangan aneh tuh ketika sebenarnya Anda itu udah lunas tapi masih ditagih gitu kan. Ya enak double. Uang investornya sudah kembali, Anda masih tetap ditagih agar dapat lagi gitu kan. Waduh, ya enak ya, pasti licik gitu kan. Makanya abaikan perpinjolan ini. Oke, selanjutnya ada Lentera Dana Nusantara atau S-Pinjam gitu ya. Nah, S-Pinjam ini bisa kita lihat di poin 4,2 ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit gitu. Sama seperti isi case tadi gitu ya. Asuransi kredit ya, asalkan Anda mau menunggu kira-kira selama 1 tahun, pinjaman Anda itu akan diasuransikan gitu ya. Selamat menunggu ya. Selagi Anda menunggu, Anda tingkatkan ekonomi keluarga Anda. Jangan hanya menunggu pinjol aja. Ngapain nunggu pinjol ya? Sudah tahu pinjol itu ada asuransinya. Oke.
Selanjutnya ada uang Mi. Nah, uang Mi juga di sini di poin nomor 3, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Nah, jadi jika pemberi dana tersebut uangnya digagal bayar oleh nasabah-nasabah tersebut, maka uang Mi wajib menggunakan asuransi berdasarkan aturan OJK terbaru di